Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik kucing SD Negeri 8 Pagar Gunung. Saya Mimi Prayanti, CGP Angkatan 2 Kabupaten Lahat sebagai coach. Ibu Depi guru kelas 6 sebagai kuci. Topik permasalahan. Ibu Depi merasa dilema dengan proses pembelajaran di masa pandemi ini, terutama pelajaran matematika. Padahal seharusnya di kelas 6 siswa hanya melanjutkan materi, tetapi hampir sebagian siswa tidak memahami karena keterbatasan waktu bertatap muka dan menjelaskan materi, sehingga hasil pembelajaran siswa pun menurun. Berbagai cara telah Ibu Depi lakukan, hasilnya pun tetap sama. Bagaimana sikap yang dilakukan Ibu Depi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Selamat menyaksikan kucing calon guru penggerak. Assalamualaikum Bu Mimi. Salam Bu. Ya, Pagi sih Bu ya? Tidak Bu, mau ada apa Bu? Ya, saya mau. Mari duduk Bu. Aduh, santai Bu. Kenapa Bu? Kok terlihatnya agak seperti murung? Ibu ada masalah? Iya begini Bu, selama pembelajaran daring ini, aduh gimana ya dengan siswa-siswa. Kenapa dan siswa Ibu? Ini mereka dikasih tugas nggak ngerjain pun banyak yang tidak benar. Jadi bagaimana saya bingung Bu, gara-gara ini. Mungkin Bu ya, kita ngobrol Bu ya, kita diskusi ya Bu. Mungkin saja saya bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah pembelajaran Ibu di kelas. Tapi nanti Bu, sebelumnya apa Bu yang Ibu harapkan ke depannya nanti dalam diskusi kita seperti ini? Ya, saya mengharapkan agar siswa ini dapat mengerjakan tugas yang saya berikan walaupun melalui daring. Karena daring ini sungguh membuat siswa itu gimana Bu ya? Untuk tatap muka pun mereka kadang kesusahan untuk menyelesaikan, apalagi untuk matematika. Ya, matematika pelajaran susah Bu ya. Iya. Terus ini sekarang tidak tatap muka. Jadi ada siswa yang memang tidak mengerti pun tidak ingin bertanya. Jadi ya gimana Bu ya? Mungkin Ibu bisa menceritakan permasalahan yang terjadi di kelas Ibu. Oh iya, kalau di kelas ini kan kelas tinggi ini siswanya sudah dijelaskan. Iya. Tapi karena sudah hampir 2 tahun kita dari kelas 5 mereka sudah tidak tatap muka, sedangkan sekarang kelas 6 itu kan sebenarnya sudah melanjutkan kegiatan sebelumnya. Jadi siswa ini karena lebih banyak di rumah, dia hanya tidak belajar, lebih banyak walaupun di HP itu banyak main game. Jadi yang sudah dipelajari dari kelas 5 mereka itu lupa. Padahal di kelas 6 ini sekedar untuk melanjutkan. Jadi ya kendalanya saya harus mengulang lagi dari awal gitu ya. Sedangkan waktu meskipun mereka ini daring itu memang benar-benar nggak cukup waktu untuk menjelaskan itu semua yang dari awal itu. Jadi Bu ya, setelah saya simpulkan dari permasalahan Ibu tadi, berarti kendala-kendala yang Ibu hadapi, permasalahan yang proses pembelajaran Ibu di kelas, atau pertama anak tadi karena pandemi Bu ya. Jadi dari anaknya kelas 5, padahal pembelajaran di kelas 6 itu hanya melanjutkan saja Bu ya. Terbentur lagi pelajaran matematika memang termasuk pelajaran yang sangat susah Bu ya. Iya, ditambah lagi anaknya ya mungkin saja karena mereka belajar mandiri di rumah, akhirnya tidak mengulangi pembelajaran Bu ya. Nah, sejauh ini Bu, apa saja yang pernah Ibu lakukan dalam proses pelajaran di kelas itu? Nah, saya sudah mencoba menyuruh siswa untuk datang ke rumah bila ada kendala dalam pembelajaran. Tapi hanya sedikit lah siswa itu yang mau ke rumah. Sungguh tidak efektif. Entah apa mereka itu tidak mau atau malu dengan saya. Tuh Bu ya. Ya. Sedangkan untuk dia belajar mandiri di rumah, orang tuanya maklumlah nanti sekarang di desa, orang tuanya banyak yang nggak sekolah, cuma tamat SD. Itu pun pelajaran sekarang kan sudah sangat diperbarui. Jadi orang tua itu tidak mampu untuk membimbing anaknya. Mau download pun di HP, ya maklumlah di desa ada yang sama sekali belum mampu untuk membeli alat tersebut. Ya, saya sangat mengerti Bu apa yang Ibu rasakan Bu ya, alami ya, karena saya sebenarnya juga ini Bu ya, memahami letak sekolah kita ini di pedesaan Bu ya, yang jaringan internetnya
Waduh, tidak stabil Bu ya. Ya, jangankan untuk mendownload materi Bu ya. Untuk Menelpon baca, saja kita susah gitu ya. Sejauh ini Bu ya, apakah yang pernah Ibu lakukan tadi Ibu tidak efektif Bu ya? Iya, iya. Apalagi Tidak. upaya-upaya yang Ibu lakukan Bu? Mungkin Ya. rencana Ibu ke depan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di kelas Ibu ini, apa rencana yang Ibu akan lakukan? Oh iya, mungkin saya akan melakukan kunjungan ke rumah siswa karena kebetulan saya sendiri tinggal di desa ini. Iya. Kebetulan pula siswa ada 2 sih yang nggak ada di desa ini tempat tinggalnya. Jadi mungkin itu nanti ada kunjungan selanjutnya yang itu. Tapi untuk yang ada di desa ini mungkin saya akan ke rumah siswa satu persatu itu lah. ya, ke rumah siswa Mungkin. ya. Oke. Untuk supaya lebih leluasan, mungkin karena siswa tadi tidak berani ke rumah saya atau gimana, jadi saya yang akan mendatangi mereka dan bisa juga nanti orang tuanya mendampingi. Support sekali Bu upaya yang dilakukan ya. Itu bagus sekali Bu ya, mendatangi ke rumah siswa ya. Benar Bu, ketika Ibu lakukan kemarin katanya ketika siswa yang datang ke rumah Ibu mungkin siswanya agak kurang leluasa, canggung ya, malu, ya, ya. seperti itu. Mungkin saja dengan Ibu mengubah upaya Ibu dengan Ibu yang berkunjung ke rumah siswa, berkoordinasi dengan orang tuanya, semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa tercapai. Ya, semoga saja. Itu ngomong-ngomong dalam Ibu untuk mencapai rencana Ibu ini, apakah Ibu membutuhkan bantuan misalnya dari siapa atau Oh iya, sangat membutuhkan gitu bantuan ya. lah ya. Kalau kita bergerak sendiri ya, nggak untuk mungkin itu. mendukungnya. Ya. Yang pertama itu saya minta bantuan dengan kepala sekolah Ya, lah, ya. berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain, terus dengan wali murid juga. Saya Betul, ya. akan ini mengkoordinasikannya. Ya. Oh ya, Ibu Mimi mau kan membantu saya? Boleh Bu, apa yang bisa saya bantu Bu? Dengan senang hati. Ya, kalau ada kesempatan untuk mencarikan, kan ibunya di Lahat ya. Iya. Banyak sinyal itu, kalau bisa tolonglah carikan materi yang menyenangkan lah untuk boleh siswa gitu. Iya, mungkin Tolong boleh dijawab betul. terus. Nanti saya turunkan ini Bu ya, misalnya materi pembelajaran dari YouTube Bu ya, nanti Ah, ah. bisa Ibu tontonkan ke siswa. Oh, subhanallah Bu. Di Itu sini, benar sekali Bu ya. sulit sekali ini untuk mendownload itu, Bu. Benar ya, nanti saya usahakan Bu ya untuk membantu Ibu. Saya akan mendownloadkan video-videonya dan juga kira-kira kapan Ibu mau Ya, menemui kepala secepatnya sekolah lah, itu, Bu, ya? secepatnya. Oh, Kalau gitu. bisa besok itu langsung Oh, ya, langsung action, terlaksana Bu, lah. ya? Untuk Iya. menunggu-nunggu lagi kapan? Ini aja sudah sangat ketinggalan jauh materi yang apalagi kelas harus 6 Bu ya, dibahas. sudah akhir pembelajaran Bu ya untuk kelulusan. Oke Bu, insya Allah tadi saya akan upayakan untuk mendownload tadi Bu ya, membantu Ibu. Nah, komitmen ke depan Bu, komitmen ke depan untuk yang Ibu lakukan ini misalnya Ibu bisa mempertahankan apa saja langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk pembelajaran ke rumah itu. Setelah ini saya akan menemui kepala sekolah dan saya membuat jadwal untuk kunjungan ke rumah siswa. Siswa Bu ya, biar lebih terstruktur Bu ya. Ya, mungkin secepatnya besok untuk menemui kepala sekolah. Setelah dapat persetujuan dari kepala sekolah, langsung saya akan terjun ke anak-anak wali murid untuk meminta izin kesediaan waktu mereka untuk mendampingi saya nanti kunjungan dengan anaknya dan orang tuanya. Saya harapkan dapat juga mengikuti pelajaran itu. Iya, karena saya tidak ada waktu untuk satu siswa itu untuk lama di sana. Jadi kan kalau siswa tadi ada kendala, dia bisa bertanya dengan orang tuanya. Memanfaatkan waktu Bu ya. Oke Bu, Bu saya doakan Bu ya, semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu komitmenkan dari hasil diskusi kita pada hari ini bisa Ibu laksanakan dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Amin amin lah, memang itu yang dia. Bagaimana Bu perasaan Ibu sekarang Bu? Ya lumayan lega lah. Enggak Bu ya, saya lihat tadi Bu ya, kok Ibu Depi ini masuk tadi dari pagi tadi kok mukanya agak lesu, Ya, semangat. Ya melihat hasil siswa tadi, waduh bagaimana. Beban Bu ya, Beban, apalagi memang beban yang kelas ini. 6 itu sangat beban Bu ya. Oh. Iya, kita doakanlah Bu pandemi semoga cepat berlalu Bu ya. Semoga kita bisa bertatap muka lagi sama siswa. Ya. Oke Bu, ada lagi bisa saya bantu? Ya untuk sementara ini dulu lah, tapi jangan lupa ya. Besok, insya Allah bisa Downloadkan yang seru lah ya, Iya, benar. yang memperbarui biar anak itu lebih semangat. Insya Allah Bu ya, saya
menanyakan ini Bu. Mungkin bisa nanti diingatkan lagi Bu. Oh ya perlu itu Ibu Mimi sampai lupa. Sebenarnya saya lupa Bu, maklum Bu, saya punya anak kecil Bu. Oke, Ya, terima kasih Bu Mimi Iya, sudah sama-sama. mengganggu aktivitasnya. Oh tidak, Bu, saya dengan senang hati mau mendengar curhatan dari Bu Devi. Kan tumben-tumben Bu Devi. Oh ya, saya mau membuat jadwal dulu kalau begitu Bu Oh, Mimi. semangat, Saya semangat ya. Iya, semangat ya Bu. Terima kasih ya. Ya, Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coaching adalah proses kolaborasi antara coach dan coachee. Melalui suatu proses, seorang coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee, sehingga coachee mampu menemukan penyelesaian terhadap masalahnya sendiri. Praktik coaching ini menerapkan model TIRTA, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.